Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan tentang sistem informasi geografis dalam bidang pertanian. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Akmal Firdausi Irfani, NPM 205. Saya Rifana Putri Awalia dengan NPM akhir 190. Kenalkan, nama saya Max Yusri Muhammad dengan NPM 256. Topik pembahasan yang pertama adalah pengertian sistem informasi geografis. Yang kedua, cara kerja sistem informasi geografis. Yang ketiga, komponen sistem informasi geografis. Yang keempat, pemetaan lahan pertanian dengan sistem informasi geografis. Yang kelima, peramalan iklim dan cuaca dengan sistem informasi geografis. Yang keenam, pemantauan serangan OPT dengan sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis dalam pertanian merupakan teknologi yang mengintegrasikan data geografis dengan informasi pertanian untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Hal ini mencakup pemetaan lahan, analisis tanah, iklim, dan topografi, serta pemantauan pertanian seperti irigasi dan pemupukan. Sistem informasi geografis memungkinkan petani untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, meningkatkan produktivitas tanaman, mengurangi risiko bencana alam, dan merencanakan pengembangan pertanian secara efisien berdasarkan kondisi geografis. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis bekerja dengan mengintegrasikan data geografis dari berbagai sumber seperti peta, citra satelit, dan data pengukuran lapangan ke dalam basis data digital. Kemudian, SIG menggunakan teknik analisis spesial untuk memproses dan menganalisis data tersebut, memberikan pemahaman tentang hubungan spesial antara objek atau fenomena geografis. Pengguna dapat memanfaatkan SIG untuk membuat pemetaan, menganalisis pola, menemukan hubungan kausal, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang terkait dengan lokasi geografis. Peramalan iklim dan cuaca dengan SIG. Penggunaan sistem informasi geografis dalam perkiraan iklim dan cuaca melibatkan mengintegrasikan data geografis seperti medan, vegetasi, dan suhu permukaan dengan data atmosfer seperti tekanan atmosfer, suhu udara, kelembapan, dan arah angin. Berikut cara singkat menggunakan SIG dalam perkiraan iklim dan cuaca. Nomor 1, integrasi data geografis dan atmosfer dari berbagai sumber. Nomor 2, analisis spasial untuk mengidentifikasi pola iklim dan cuaca. Nomor 3, penggunaan model peramalan berdasarkan data historis untuk prediksi iklim. Nomor 4, visualisasi hasil perkiraan dalam bentuk peta atau grafik interaktif. Nomor 5, pemanfaatan informasi perkiraan dalam pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan seperti petani dan lembaga pengelola bencana. Dengan menggunakan SIG, perkiraan iklim dan cuaca dapat menjadi lebih akurat dan terukur, sehingga memungkinkannya dilakukannya tantangan yang lebih efektif untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan fenomena cuaca ekstrem lainnya. Selanjutnya, pemetaan lahan pertanian dengan sistem informasi geografis. Pemetaan lahan pertanian dengan sistem informasi geografis adalah proses penggunaan teknologi untuk merekam, menganalisis, dan menggambarkan informasi geografis tentang lahan pertanian. Ini melibatkan pengumpulan data spasial seperti citra satelit, peta topografi, dan informasi tanah, serta data atribut seperti jenis tanaman, jenis tanah, dan kondisi iklim. Untuk melakukan pemetaan lahan pertanian dengan sistem informasi geografis dapat dilakukan yang pertama adalah identifikasi potensi pertanian, yaitu sistem informasi geografis dapat digunakan untuk mengidentifikasi lokasi yang potensial untuk berbagai jenis tanaman berdasarkan kondisi tanah, iklim, dan topografi. Yang kedua, perencanaan tanam, yaitu dengan memetakan lahan secara detail, petani dapat merencanakan pola tanam yang optimal untuk meningkatkan hasil dan efisiensi. Yang ketiga, manajemen sumber daya. Sistem informasi geografis memungkinkan pemantauan dan manajemen yang lebih baik terhadap sumber daya alam seperti air dan tanah, membantu dalam konservasi dan pengelolaan yang berkelanjutan. Yang keempat, prediksi produksi. Dengan memanfaatkan data historis dan kondisi saat ini, sistem informasi geografis dapat digunakan untuk memprediksi produksi pertanian di masa depan, membantu dalam perencanaan pasokan dan pemasaran. Komponen sistem informasi geografis terdiri atas hardware, software, manusia, dan data. Untuk hardware yaitu perlengkapan pendukung kerja SIG berupa perangkat keras seperti CPU, monitor, dan untuk software yaitu program-program pendukung kerja SIG seperti input data dan output data, contohnya ArcGIS. Selanjutnya manusia yaitu pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, analisis, dan publikasi data geografis. Yang terakhir adalah data, yaitu sekumpulan informasi hasil lapangan yang selanjutnya akan diproses menjadi sebuah peta. Pemanfaatan SIG selanjutnya adalah untuk pemantauan serangga hama tanaman. Langkah awal penggunaan SIG dalam pemantauan serangga hama pada tanaman adalah membagi wilayah menjadi beberapa bagian dengan ArcGIS, seperti pada yang dilakukan oleh Alfianer dan kawan-kawan tahun 2017. Keuntungan dari penggunaan SIG ini adalah proses pemantauan yang awalnya hanya dalam bentuk tabel dan angka, dengan menggunakan ArcGIS dapat membantu mengetahui informasi dasar blok secara sistematis dan mempermudah pengawasan hama yang menyerang.
Yang kedua adalah pembagian wilayah dengan SIG dapat mempermudah proses penyajian data selanjutnya. Selanjutnya, pemantauan hama dengan SIG dapat dilakukan dengan penginderaan jauh melalui citra satelit atau drone untuk mengumpulkan data keberadaan hama. Selanjutnya, menghubungkan sensor tanaman ke IoT yang memberikan akses informasi secara real-time, lalu data-data yang didapatkan kemudian diolah dengan ArcGIS. Kesimpulan yang dapat kami berikan yaitu sistem informasi geografis mempermudah sektor pertanian dalam pemetaan lahan, peramalan iklim dan cuaca, serta pemantauan hama. Sistem informasi geografis memiliki kemampuan mengumpulkan dan menganalisis setiap titik geografis serta memberikan informasi yang berkaitan dengan lokasi, kondisi kawasan, dan pola dalam suatu kejadian. Sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok 17.